www.moveonlineradio.com dan masih di program Kenal Lebih Dekat. Saya masih bersama Pak Ugro Seno untuk pagi hari ini. Di segmen kedua ini nanti silakan aja Anda bisa langsung berinteraksi, bisa bertanya ke Pak Ugro di 0852 60779177. Itu line telepon, Anda bisa langsung berinteraksi dengan kami di sini atau nanti pertanyaan Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp. Jadi silakan aja ke 0852 60779177. Di segmen kedua ini Pak Ugro sepertinya masyarakat harus tahu kalau Anda datang kemari menjadi caleg tentunya dari daerah pemilihan Dapil 1 Sumut yang banyak dikatakan orang dan netizen adalah dapil neraka ya Pak Ugro. ya. Itu daerahnya adalah Medan, Deli Serdang, Sergei, Tebing Tinggi. Yang menjadi permasalahan ini Bapak mengatakan Dapil 1. Di situ ada berbicara masalah sengketa lahan. Dapil Bapak itu banyak sengketa lahannya loh Pak. Bapak paham nggak di situ Pak? Ya, dari dulu memang banyak sengketa lahan. Jadi kenapa masalah lahan ini tidak selesai? Ya kan? Kenapa gitu Pak? Jadi satu pasti ada peran mafia tanah di sini. Saya juga pernah mengalami bukan hanya di Sumatera Utara, di Jawa Timur ada. Mafia ini sudah menguasai aparat penegak hukum, aparat pemerintah daerah. Sudah menjalar ke dalam ya, kira-kira begitu ya Pak Ugro ya. Betul. Kemudian BPN ini bidang pertanahan ini kan ada pendidikannya, Akademi Pertanahan di Jogja kalau salah ya. Agraria ya. Agraria. Jadi tidak mudah untuk mengurusi masalah tanah. Saya melihat kalau masih sistemnya seperti sekarang untuk masalah sengketa lahan, ya mungkin tidak akan pernah selesai. Nah, saya pernah berpikir, ya kan, di Badan Pertanahan Nasional itu dulu pernah diisi dari mantan Jaksa Agung, di Polri juga ada, ya kan. Ya nggak tahu nanti kalau pemerintah yang baru, ya saya sering diskusi sama Pak Anies waktu itu karena saya di TGUPP DKI tahun 2017 sampai 2022 ya. Bantu Pak Anies. Jadi sebaiknya BPN itu dibentuk penyidik pegawai negeri sipil. Jadi itu yang menyidik masalah tanah yang ahli-ahlian di situ. Nah, nanti kalau ada dugaan pelanggaran, dugaan kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum penyidik pegawai negeri sipil, biasanya mengarah ke tindak pidana umum. Entah pemerasan, penyuapan, gratifikasi dan sebagainya. Nah, penyidik Polri turun. Oke. Jadi jangan dari awal masalah ini Polri yang nangani. Jadi terlalu kompleks permasalahannya, itu saja. Oke, tapi saya ingin ajak Bapak untuk bisa merasakan perasaan mungkin yang dirasakan sebagian dari masyarakat yang tinggal di Kota Medan yang sampai saat ini mereka bisa dikatakan harap-harap cemas akibat status tanahnya yang katanya tidak legal dan nantinya akan menjadi masalah ke depannya. Itu masih banyak gitu loh Pak Ugro. Mungkin kalau Bapak tahu daerah Karangsari, ya sampai sekarang itu juga masih terus menjadi permasalahan yang tidak tuntas-tuntas juga. Seandainya untuk permasalahan lahan seperti ini, solusi apa sih sebenarnya yang bisa Bapak tawarkan? Ya seharusnya dengan era teknologi informasi dan komunikasi sekarang, BPN kan menterinya Pak Hadi Cahyanto. Betul. Pernah di ABRI, di TNI juga pernah kan. Sekarang ciptakan aja jadi sistem online. Jadi masyarakat bisa melaporkan ke pihak BPN, masuk online pusat aja. Mungkin telepon juga bisa pakai online, misalnya ya dulu kalau polisi ada 110, ada 112, mungkin ambil 117, 118 silakan. Jadi mudahkan masyarakat komunikasi dengan instansi yang menangani masalah tanah, ya gitu. Nah, mereka sudah melapor resmi dengan dokumen yang ada, di-upload di situ, itu jadi nasabah. Setiap saat bisa memonitor berkas yang dilaporkan atau kasus yang dilaporkan kepada pemerintah, dalam hal ini BPN atau Kementerian Agraria tadi. Oke, cuman memang menarik tadi di awal Pak Ugro mengatakan bahwasanya masih banyak yang mafia. Benar begitu ya Pak Ugro tadi ya. Yang jadi masalah sebenarnya ketika aparat penegak hukum atau pemerintahnya sendiri ini bekerja sama dengan mafia itu sendiri sebenarnya Pak Ugro yang menjadi masalah dan masyarakat tentunya menjadi bingung ya. Tapi ada pendengar kita dari Tebing Tinggi, ini daerah dapilnya Bapak juga ini namanya Raihan, ini melalui line WhatsApp ini bertanya, kalau Bapak nanti terpilih kira-kira program apa sih yang ingin Bapak kedepankan? Ini dari Raihan di Tebing Tinggi. Ya kalau saya program penegakan hukum secara online. Jadi Bapak memanfaatkan teknologi yang cukup berkembang saat ini begitu jadi, ya? Masyarakat tidak usah dipanggil-panggil setiap saat kan jauh.
Misalnya ada yang di Papua, di Sumatera Utara, di Aceh dan sebagainya. Online saja. Jadi yang tahu tentang koordinat titik-titik lokasi tanah itu harusnya BPN. Mereka harus bisa ciptakan peta tentang posisi letak tanah di Indonesia ini. Jadi tidak tumpang tindih seperti itu. Biasanya ada juga sejarah yang kejadian di mana, di Rempang-Galang sana ya, di Batam. Rempang ya, di Batam ya. Sepertinya tidak ada yang memberikan saran bahwa masyarakat sudah tinggal di sini berapa tahun, mereka turun temurun. Nah, saran kepada pemerintah saat itu ya seharusnya saran terbaik bahwa ini harus diadakan komunikasi, tidak bisa diusir-usir seperti itu. Okay. Ya kan? Jadi, tapi Bapak pernah dengar kalau Sumut itu punya slogan semua urusan uang tunai? Ya dulu seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi Sumut itu Pak artinya itu semua urusan uang tunai gitu Pak. Jadi menurut saya, apakah semua yang kita bicarakan ini bisa terselesaikan tanpa berbicara uang gitu loh Pak? Apakah ini suatu hal yang sulit untuk dicapai atau sebenarnya mudah-mudah saja dicapai dengan sistem online tadi? Ya semua kan perlu pengalaman. Saya di polisi kan pengalaman cukup banyak sampai terakhir Wakapolri ya. Jadi kalau dibuat sistem pelayanan aparat pemerintah atau pelayanan aparat negara secara online, gimana mau pakai uang kan tidak bisa. Benar. Justru yang pakai uang itu karena ada body contact. Itu solusinya mungkin ya, Pak Ugro ya. Udah antri dan sebagainya dipersulit. Kalau online kirim saja. Nah, sekarang yang kita lihat kan di Dirjen Minerba kan bagus semuanya harus pakai online atau beberapa kementerian juga ada. Ya, jadi online ini saya rasa bisa mencegah adanya yang tadi kesan body contact yang Bapak katakan tadi. Sumut dengan urusan tunai itu pasti hilang. Oke. Nah, ini barangkali bisa sedikit menjadi pencerahan juga untuk para pendengar Mover yang mendengarkan kita bahwasanya kalau permasalahan semua urusan uang tunai itu sepertinya harus berubah juga ya, Pak Ugro ya. Kalau seandainya nanti memang perubahan itu harus terjadi. Saya kenapa bicara perubahan? Mungkin Bapak berapa hari ini kan juga turun ke dapil ya Pak ya. Tadi off the record kita sempat bercerita bahwasanya kok sepertinya Bapak merasakan semua orang butuh perubahan. Saya sebenarnya juga begitu gitu loh Pak Ugro. Saya juga harus butuh perubahan. Nah, saya mau kaitkan dengan penegakan hukum, Pak Ugro. Saya mau Anda bisa bercerita bukan sebagai Anda pernah berada di instansi tersebut, tapi saya pengen Anda bercerita sebagai masyarakat. Jadi saya dan Pak Ugro sekarang ini adalah kita dua masyarakat ini ya Pak. Kita curhat sebagai masyarakat sebenarnya. Apa sih sebenarnya Bapak bisa pandang dengan penegakan hukum sekarang yang begitu repotnya, begitu hampir tidak adanya percaya masyarakat terhadap aparat hukum saat ini. Saya mau minta pendapat Pak Ugro sebagai masyarakat. Seperti apa Pak Ugro? Ya, jadi dalam sistem penegakan hukum biasanya disebut dengan criminal justice system ya. Itu ada penyidik, ada jaksa penuntut umum, ada pengadilan ya kan. Masing-masing juga diawasi, ada Komisi Kepolisian Nasional, ada Komisi Kejaksaan, ada Komisi Yudisial. Pengawasannya ada ya? Ada. Saya juga setelah pensiun karena ada kantor pengacara melihat peran komisi ini tidak efektif. Ya, bukan jadi saya bilang ya Pak. Iya benar. Jadi ya tidak tahu kenapa tidak efektif ini, mungkin karena udah sering ketemu. Ya kan? Betul. Nah, mungkin kalau memang saya diizinkan nanti di Komisi 3 DPR RI atau di DPR RI ya, bentuk aja kita harus berani cari terobosan. Ada satu lembaga yang mengawasi proses tadi, dari mulai penyidik, jaksa penuntut sampai ke pengadilan. Nah, ini orang yang berintegritas lah nanti. Berintegritas. Ya jangan sampai mereka melakukan lagi nanti bargaining masalah deal, masalah uang dan sebagainya. Jadi orang-orang ini benar pilihan kalau memang salah, ya mereka harus mengembalikan semua uang selama bertugas itu kepada negara. Bapak risih nggak sih dengan media? Kenapa? Risih nggak sih dengan media? Saya rasa kalau media ya sekarang udah zaman terbuka, gimana? Iya karena barangkali kita memang harus melibatkan juga masyarakat. Karena sekarang masyarakat ketika punya akun sosial media, mereka bisa bertindak sebagai bertindak sebagai media juga, tapi memang mereka bisa menyuarakan hal itu dan bisa langsung segampang itu tag ke personal begitu ya Pak ya. Apa tanggapan Bapak untuk semakin banyaknya masyarakat bisa bersuara di sosial media saat ini? Ya jadi perlu dibangun etika dalam membangun informasi dan komunikasi. Jadi
saya tidak pernah melihat selama bertahun-tahun mungkin sampai sekarang ya ada peran aparat Kominfo yang bisa dialog mungkin dengan radio dengan media. Saya setuju kalau untuk ini, itu. ya. Jadi hal-hal apa yang bisa dan hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di situ. Harusnya sumbernya di sana ya Pak? Iya, Kominfo kan. Nah, kemudian dari kepolisian juga hal seperti itu harus dilaksanakan sehingga ya masyarakat mau menanyakan masalah apa dengan kepolisian kan pasti cukup banyak nih. Itu juga bisa hadir di radio di sini atau di beberapa radio sehingga semua mental, moral, karakter bangsa Indonesia ke depan itu ya sama dengan contohnya di Jepang. Di Jepang itu sudah sosialisasi bahwa anak kecil tidak boleh di bawah 16 tahun ya, tidak boleh beli rokok. Betul. Kalau dia beli rokok nanti yang diproses adalah orang tuanya. Anak-anak sudah seperti itu sehingga pendidikan kepada masyarakat ini perlu disampaikan. Jadi tidak perlu harus dibentuk pendidikan budi pekerti melalui media saja sekarang. Pelajaran apapun melalui media kan sudah bisa dilakukan sejak saat Covid kemarin. Nah, ini jadikan pelajaran yang bagus sehingga masyarakat lebih banyak menerima informasi dari pihak aparat pemerintah maupun aparat negara. Oke, tapi kita nggak boleh lupa juga Pak Ugro, beberapa waktu lalu Indonesia digemparkan oleh kasus yang cukup membuat perhatian masyarakat tuh tercurah ke sana, tentunya dari instansi kepolisian sebenarnya ya Pak Ugro. Sebenarnya ini kan menjadi hilangnya kepercayaan atau trustnya masyarakat terhadap kepolisian. Apa yang bisa menjadi tanggapan untuk Pak Ugro bahwasanya kepolisian itu harusnya berdirinya seperti apa sih supaya masyarakat bisa kembali percaya gitu loh Pak Ugro? Ya, jadi sama dengan saat kita bertugas kan pernah dipimpin oleh beberapa Kapolri. Betul. Dan Kapolri itu punya seni kepemimpinan berbeda-beda. Ya seni kan? kepemimpinannya ya. Ya, seperti Pak Waludin. Jenderal Waludin selalu mengatakan sebagai Kapolri bahwa kita harus selalu kembali kepada berpedoman kepada beliau katakan seperti kitab yang Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 itu harus dipedomani. Nah, ada juga misalnya Pak Jenderal Anton Sujarwo. Jadi polisi yang tinggal di asrama itu straal 500 meter harus kenal warga di situ. Jadi warga masyarakatnya bukan di dalam asrama. Namanya Binmastral. Nah, jadi hal-hal seperti ini harusnya dilakukan. Yang pertama kembali kepada tugas pokok kita sebagai tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, kemudian pemelihara Kamtimas. Baru terakhir kalau sudah tidak bisa diselesaikan dengan keempat tadi, ya dengan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum juga harus yang beretika. Jadi penegakan hukum bisa dikontrol oleh kepala negara lah seperti saya katakan tadi, betul. Antara penyidik, penegakan hukum, penyidik, jaksa penuntut umum dan pengadilan. Ini harus ada fungsi pengawasan yang kuat itu aja. Oke, baik. Kita berpindah ke topik yang selanjutnya. Saya nggak mau ketinggalan untuk topik yang satu ini. Berbicara masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Untuk kasus di Sumatera Utara kan juga cukup tinggi ya sebenarnya Pak Ugro. Untuk berbicara masalah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan ini. Kalau Pak Ugro, saya pengen ajak Bapak untuk berbicara secara umum sebenarnya. Sebenarnya seperti apa sih penyelesaian untuk berbicara masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan ini Pak Ugro? Ya, kita kekerasan terhadap anak dan perempuan ini seharusnya ada pola pencegahan dan pola penindakan atau penegakan hukumnya, ya kan. Jadi lebih bagus kita mencegah dari awal. Ya. Selalu saya katakan bahwa saya juga harus punya pengalaman saat bertugas di Polri ya. Seperti di Singapura misalnya gitu. Di Singapura itu kalau ada KDRT itu tidak harus mencari polisi, tapi mencari ada LSM wanita di situ dan anak. Mereka sudah declare, jadi setiap apartemen itu ada. Dan memang posnya di mana-mana ya? Iya. Pak, ya? Nah, itu dia menangani dari awal dan itu dipercaya oleh pemerintah. Gitu loh. Nah, setelah dia menangani kalau suaminya kira-kira nanti si istri takut, suaminya tidak boleh tinggal di rumah. Dan dia tetap membiayai, dilaporkan ke pengadilan. Gitu loh. Sebegitu quick responnya. Iya, itu di Singapura. Nah, kita harusnya di sini, ya ini masyarakat Indonesia ya. Saya lihat peran polisi harusnya sering turun ke lapangan patroli, ya patroli jalan kaki, nggak usah jauh-jauh capek ya. Mungkin ada beberapa tempat tempat yang kira-kira datangnya anak-anak itu, nah polisi datang ke sana ngecek gimana situasi. Tiap hari aja, itu namanya
home visit, kunjungan rumah ke rumah. Oke, yang Bapak maksud tadi seperti di Singapura, apakah itu salah satu kategori setiap kota harus ada pos pengaduan seperti itu? Ya. Sehingga kota itu layak disebut sebagai kota layak anak dan perempuan. Seperti itu nggak sih Pak Ugro? Iya, itu harus diberikan kemudahan. Ya, sama dengan gini misalnya, seorang ibu-ibu bapaknya sedang sekolah di Amerika, kemudian bangun pagi mobilnya hilang. Dia harus lapor kemana? Masa dia harus bangun mandi, ya kan? Kemudian pakai parfum dulu, baru cari BPKB, baru ke polisi, mobilnya udah hilang. Nah, dulu saya waktu kabarkan ciptakan 110. Iya. Kalau orang mobilnya hilang, cukup kirim pakai WA atau SMS ke kepolisian. Ya, berita itu langsung disebarkan ke kurang lebih mungkin ada 80.000 sampai 90.000 Babin Kamtipmas. Jadi kalau ada mobil hilang, Babin Kamtipmas langsung bisa nongkrong di SPBU, di pinggir jalan raya, di restoran. Jadi masyarakat juga tenang ya Pak ya kalau begitu ya? Ya sistemnya harus dibangun seperti itu. Begitu ya Pak? Ya, baik, sekarang, kita jawab dulu ada pertanyaan dari pendengar kita. Pak, pagi Mas Jaki dan juga Pak Ugro Seno, saya Jana di Lubuk Pakam. Daerah Bapak juga di Lubuk Pakam di Serdang ini Pak. Menurut Pak Ugro, berat mana ini Pak, tugas sebagai Polri atau anggota Dewan nantinya Pak? Dan ada nggak ya program Bapak untuk masalah pendidikan dan tingkat kemiskinan yang ada di Sumatera Utara nanti? Gimana? Silakan Pak. Iya, jadi sama-sama berat, tapi setelah saya pensiun saya melihat ada beberapa yang tidak semuanya penyimpangan hukum, kita harus hadir lagi. Iya. Kalau saya hanya teriak-teriak di pinggir jalan, nanti dianggap orang gila. Salah satu mungkin sarana yang bisa kita gunakan adalah masuk menjadi anggota legislatif. Jadi di situ kan bisa ketemu Kapolri dan Kapolri bisa bermitra dengan anggota legislatif. Jangan sampai anggota legislatif ini menjadi lapangan kerja baru karena di luar nganggur. Situlah. Jadi sampai seperti itu ya, justru ya, Pak Ugro ya. Kita lihat kan seperti undang-undang ya. Jadi kemudian masalah pendidikan dan menghilangkan masalah kemiskinan dan sebagainya. Saya kan pernah di Polri kan 35 tahun 2 bulan. Saya melihat celah di sini adalah Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 pasal 3. Jadi di situ ada kepolisian, fungsi pemerintah di bidang kepolisian itu dilaksanakan oleh Polri, dibantu oleh polisi khusus, kepolisian khusus, kemudian penyidik pegawai negeri sipil, yang kedua, yang ketiga adalah Pam Swakarsa. Nah, Pam Swakarsa itu sekarang dalam bentuknya yang real adalah Satpam. Nah, Satpam ini kalau dibentuk di seluruh Indonesia, ada badan sendiri, ada undang-undangnya sendiri, ya kan? Itu bisa membantu ya? Membantu. Jadi saya sudah hitung karena saya pernah jadi kepala Badan Pemeliharaan Keamanan. Betul. Saya bicara dengan Direktur Utama Pegadian. Untuk Pegadian saja itu ada kurang lebih 4.200 outlet. Betul. Kalau diisi oleh 10 satpam berarti 42.000. Nah sekarang kalau BUMN itu se-Indonesia plus BUMD memakai itu, ya kan? Kurang lebih bisa lapangan kerja sekitar 10 sampai 15 juta. Lebih banyak serapan tenaga kerjanya ya Pak. Jadi nanti supervisornya, pengawasnya adalah Purnawirawan TNI dan Polri, tapi nggak usah jaga di titik-titik itu, ya kan? Jadi kalau mereka sudah bisa mengawasi, mereka juga nggak usah dinaikkan gaji tunjangan pensiunnya. Sebulan bisa kita honor yang lebih dari pensiun bisa. Dia hanya bangun tidur ngawasi pakai HP saja. Tinggal mungkin sistemnya seperti Pak Ugro katakan tadi yang perlu dibenahi ya Pak Ugro ya. Ya dibikin yang baru. Dibikin yang baru. Baik, kita langsung jawab lagi pertanyaan dari ini dari TikTok, pertanyaannya dari akun Mama Kaisar Sinaga. Pertanyaannya, bagaimana dengan oknum APH yang menjadikan pengaduan masyarakat sebagai bisnis dengan menjadikan laporannya SP3? Ya itu juga sudah saya pelajari beberapa waktu ini ya. Jadi ya mengingatkan kembali kepada aparat penegak hukum, buku pinternya itu ada namanya hukum acara pidana, ya kan. Jadi bagaimana beracara pidana, saya pelajari KUHP lagi bahwa kalau ada dugaan tindak pidana yang dilaporkan ke polisi, itu seharusnya segera dibuatkan surat perintah dimulainya penyidikan. Penyidikan kan membuat terang, bukan langsung nahan, bukan. SPDP. Nah, dalam SPDP setelah dibuat surat perintah dimulai penyidikan atau SPDP, baru dibuat surat perintah penyelidikan. Nah, ini kalau bisa masalah dari penyidikan awal sudah masuk dalam SIPP, namanya
ya informasi sistem informasi penelusuran perkara. Nah, ini dari sini kita aktifkan saja, masuk ke jaksa ke pengadilan, dan itu hanya bisa dimonitor oleh kepala negara dan aparat, misalnya aparat kepolisian yang ditunjuk untuk ngawasi, misalnya Propam atau Irwasum, atau di jaksa mungkin ada Jamwas, ya di situ. Nah, ini yang seharusnya dilembagakan, diperkuat di situ, sehingga orang tidak bisa main-main. Monitor jarak laporannya itu bisa diketahui gitu maksudnya, Pak Ugro, jadi, ya, dengan pengawasan itu ya, Pak Ugro. Presiden sebagai kepala negara tinggal klik aja sebagai kepala negara. Yes. Tapi sebagai kepala pemerintah ya jangan, nanti kan disampaikan sidang kabinet itu akan rahasia nih. Betul. Di sini. Jadi orang harus mendapat amanah, itu harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang harus dilaksanakan itu aja. Oke, Pak, kita harus break dulu. Sepertinya di segmen kedua ini dengan Bapak pernah 35 tahun 2 bulan di Polri, sebenarnya itu sudah cukup memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang hukum ya Pak Ugro. Bagaimana nanti kedekatan masyarakat atau juga pendengar Move Radio di segmen ketiga di program Kenal Lebih Dekat, kita kembali sesaat lagi.